Ini jangan-jangan ya. Apakah di antara pelaku itu yang ditangkap sekarang itu pelakunya cuma Ucil atau Ripaldi? Kemungkinan. Dan yang saya dengar bahwa teman-teman sebayanya di channel KDM bilang bahwa Ripaldi ini pernah pacaran dengan Pina. Kata-kata teman seumurannya, kata tukang parkir di channel KDM. Ya. Dan senjata yang ditemukan itu juga mandau. Jadi, dalam pandangan saya, apa mungkin pada tanggal 27 Agustus itu dia melakukan kekerasan kepada Pina dan Eki? Ini jangan-jangan ya. Apakah di antara pelaku itu yang ditangkap sekarang itu pelakunya cuma Ucil atau Ripaldi? Kemungkinan. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia sangat, apa ya, di sidang kemarin itu dia bilang, sampai mati saya tetap XTC. Ya. Jadi seolah-olah dia merasa bahwa sidang sekarang ini dibantu oleh teman-teman XTC-nya. Jadi dia ingin bilang, sampai mati saya tetap XTC. Jadi seolah-olah dia merasa bahwa yang membuat sidang ini sampai berjalan adalah teman-teman gengnya. Dan seperti memberi tanda bahwa untuk meminta bantuan. Ya, itu satu. Dan yang kedua, dia jelas ini geng motor atau simpatisan lah sebelum jadi ormas XTC. Karena di tato punggungnya itu ada gambar lebah, logo XTC. Ya. Kalau orang pecinta XTC di tangannya saja ada tato lebah, itu sudah gila dengan XTC. Tapi ini di punggungnya besar. Jadi jelas dia sangat-sangat fanatik dengan geng motor tersebut. Yang ketiga, yang punya masalah dengan Eki sesuai kata Liga Akbar, itu ya Ripaldi Ucil ini punya masalah. Ya, ada masalah dan sama-sama dalam satu kesatuan XTC juga, Ucil maupun si Eki. Ya. Dan yang saya dengar bahwa teman-teman sebayanya di channel KDM bilang bahwa Ripaldi ini pernah pacaran dengan Pina. Kata-kata teman seumurannya, kata tukang parkir di channel KDM. Ya. Dan senjata yang ditemukan itu juga mandau. Jadi, dalam pandangan saya, apa mungkin pada tanggal 27 Agustus itu dia melakukan kekerasan kepada Pina dan Eki sampai seperti itu? Karena kalau tidak salah pada tanggal 29 atau berapa dia juga melakukan kekerasan pada pedagang mengorak-arik dagangan orang dengan mandau. Ya. Jadi apa ada motif yang sama, sekali melakukan kekerasan dan melakukan kekerasan lagi? Jadi sama kayak misalnya pencuri ya. Ada pencuri tanggal 27 Agustus dan dia berhasil mencuri. Berhasil mendapatkan uang dengan senjata tajam. Jadi ada kemungkinan pola yang sama dilakukan besoknya atau lusanya lagi, mencuri lagi dengan senjata tajam. Ya. Jadi ini pikiran saya pribadi ya, asas praduga tak bersalah gitu loh. Iya guys, jadi warganet ini masih meyakini bahwasanya kasus yang dialami oleh Vina Cirebon dan juga Eki adalah pembunuhan dan pemerkosaan. Salah satu orang yang diduga dan dicurigai oleh warganet ini adalah Rivaldi, dimana ternyata Rivaldi ini adalah musuhnya Eki guys. Lalu warganet ini mencocok logikan dan mencurigai adanya keterlibatan Rivaldi ini terhadap pembunuhan yang terjadi pada Vina dan Eki. Apalagi diketahui Rivaldi ini juga pernah mempunyai kasus yaitu membuat keonaran dan kegaduhan mengobrak-abrik dagangan orang. Apakah hal tersebut juga bisa terjadi? Dia itu melakukan pembunuhan terhadap Eki dan Vina. Namun itu pendapat dari warganet ini guys. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kekuatan apa yang dimiliki Ibtu Rudiana ini sehingga bisa dia mempedaya kepolisian negara Republik Indonesia sampai dia bisa mengendalikan, ya kan, aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, jaksa, hakim,
Ya kan? Ini yang menjadi misteri yang harus digali lebih lanjut. Apa sih sebetulnya misteri dari Ibtu Rudiana ini dan kekuatan apa yang dimiliki? Sehingga dia bisa mengatur skenario itu harus dijalankan oleh seluruh stakeholder hukum. Mulai dari penyidik, jaksa, dan hakim. Karena ketika misalnya ini dari segi logika, kita ikuti semua skenario dari Ibtu Rudiana ini, di mana Ibtu Rudiana itu membuat skenario bahwa mulai dari jam 9.21 terjadi kejar-kejaran sampai yang jaraknya 1 kilometer. Nah setelah itu terjatuh lalu dibawa ke lahan kosong, lalu di sana diperkosa secara bergiliran 11 orang bergantian, lalu kemudian dibunuh, dibawa lagi ke flyover supaya seolah-olah itu karena korban kecelakaan lalu lintas. Artinya kurang dari 45 menit. Kalau saya jadi Kapolres pada waktu itu akan saya minta dia untuk melakukan adegan seperti skenario yang dibuat itu. Apakah dia mampu melakukan adegan itu dengan waktu yang kurang dari 40 menit? Kalau bisa saya baru yakin. Apakah Kapolres pada waktu itu tidak berdaya untuk mengkaji, mengukur secara logika apakah itu pantas dilakukan? Hanya dengan waktu 40 menit. Gak usah dulu kita berbicara kejanggalan-kejanggalan yang lain. Tidak dibukanya ekstraksi data yang terdapat di dalam handphone. Tidak dibukanya CCTV. Ya kan? Tidak dilakukannya tes DNA terhadap sperma yang ditemukan. Bukan hanya APH yang diperdaya oleh Ibtu Rudiana, tetapi juga tim dokter, tim medis bisa dikendalikan oleh Ibtu Rudiana. Akhirnya kita menjadi bertanya, kekuatan apa yang dimiliki Ibtu Rudiana sehingga dia leluasa dan berkuasa penuh atas 3 lembaga hukum, ditambah dengan 4 lembaga medis kita. Ini sebetulnya yang harus dikejar lebih lanjut. Ya, hari ini masyarakat Indonesia dibuat tercengang, terbodoh. Ya kan? Hanya dengan skenario bagaimana supaya terbalaskan sakit hati Ibtu Rudiana atas meninggalnya anaknya. Ya kan? Terus berapa harga yang harus ditebus? Indonesia menebus 1 nyawa dari Eki ini. Harus ada 7 orang di penjara seumur hidup. Dan 1 orang 8 tahun anak di bawah umur. Apakah negara dalam hal ini kepolisian negara Republik Indonesia tidak pernah berpikir skenario yang dibuat oleh Ibtu Rudiana ini logis atau tidak logis? Belum lagi kita berbicara soal saksi. Ya kan? Kita ukur dari segi waktu saja itu tidak akan masuk akal. Jadi kalau saya jadi Kapolda, kalau saya jadi Kapolri pada waktu itu, kalau saya jadi Kapolres pada waktu itu, saya akan minta Ibtu Rudiana untuk melakukan adegan. Seperti mana, seperti apa kronologis itu. Dengan waktu 40 menit. Kalau dia tidak bisa melakukan itu dalam waktu 80 menit, katakan bahwa ini adalah rekayasa. Ya, itu mungkin pertanyaan saya untuk Ibtu Rudiana. Sekian dan terima kasih. Guys, jadi juga seorang advokat ini bertanya-tanya kenapa Ibtu Rudiana sampai saat ini pun juga belum ditangkap guys. Kekuatan apa yang dimiliki oleh Ibtu Rudiana sehingga dia bisa mengendalikan aparat penegak hukum mulai dari penyidik, jaksa, dan juga hakim. Hal tersebut juga menjadi pertanyaan banyak orang khususnya netizen Indonesia, kenapa hingga saat ini Ibtu Rudiana yang sudah dicurigai tetapi juga belum diperiksa dan ditangkap guys. Ada apa sebenarnya? Hal tersebut tentunya menjadi suatu keanehan dan kejanggalan. Apakah benar Ibtu Rudiana itu mempunyai power atau kekuatan atau mungkin orang yang melindunginya guys? Terlepas dari terbukti atau tidaknya dia bersalah, tentunya bakal ketahuan nantinya apakah benar bersalah atau tidaknya Ibtu Rudiana. Apakah kalian juga setuju guys jika Ibtu Rudiana itu diperiksa
dan pemeriksaannya bakal diinformasikan secara terbuka. Silahkan berikan komentar di bawah ini. Guys, setelah beberapa informasi terkait kasus Vina Cirebon dan juga Ibtu Rudiana, dan juga baru ini muncul kecurigaan seorang warganet terhadap Rivaldi yang dicurigai adalah musuh Eki semasa hidupnya dan juga terlibat dari kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki ini. Silahkan berikan komentar dan pendapatnya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.